Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini mungkin sebagian besar di antara kita mulai libur ya. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat banyak orang-orang pulang kampung gitu ya atau bepergian ya. Ya, jadi saya jadi teringat ya nih pas baca 1 Petrus, jadi saya teringat juga ketika saya mulai berangkat ke Jawa ya. Nah, ini karena ayatnya nih ya. Ya. Nah, ini mengenai pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau. Jadi suasana sekarang jadi terasa orang-orang banyak pendatang dan perantau nih pulang kampung ya. Ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya. Jadi saudaraku, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang percaya, ya, kepada umat Tuhan yang menegaskan, menerangkan bahwa status orang percaya di bumi ini ternyata adalah seorang perantau dan pendatang. Ya, status kita adalah perantau dan pendatang. Dan sebagai perantau dan pendatang, dia dinasehati. Ya, jadi waktu saya mau merantau ke Jawa, ya saya ingat sekali orang tua saya menasehati saya. Ingat ya nak, kamu di sana pendatang, perantau. Jangan bikin onar, jangan bikin susah, gitu ya. Ya, jadi seperti itu kelihatannya apa yang dinasehatkan oleh Rasul pada kita. Mengingatkan kita bahwa status kita di dunia ini adalah sebagai perantau dan pendatang. Jadi saya langsung ingat waktu itu nasihat orang tua saya. Wow, iya ya, saya di bumi ini, di dunia ini adalah statusnya sebagai pendatang. Nah, ada 3 hal nasihat Rasul kita sebagai pendatang dan perantau ini, ya, pendatang dan perantau. Nah, yang pertama dia tegaskan kita sebagai pendatang atau perantau karena kita adalah bukan kerajaan warga dunia ini ya. Jadi kita memang masih ada di dunia ini, tetapi kita bukanlah di sini status kita adalah pendatang karena kita adalah warga kerajaan surga. Ya. Jadi meskipun kita tinggal di bumi, status kita adalah pendatang, sebab kita sudah pindah sejak kita terima Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam kerajaan surga, dari neraka kepada surga oleh kasih karunia dengan penebusan. Jadi kita langsung memegang kayak seperti paspor gitu ya, paspor warga kerajaan surga. Nah, kalau di Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini warga kerajaan surga, meskipun kita masih di sini, ya, meskipun kita masih di bumi ini, masih di dunia ini, sebenarnya kita adalah warga kerajaan surga. Oleh karenanya kita harus bertindak sebagai duta-duta kerajaan surga,
sebagai orang-orang yang ya pendatang, ya sebagai pendatang jangan merasa kita nyaman di sini gitu. Itu sebabnya banyak orang pulang kampung ya. Kenapa? Dia tidak nyaman sebagai pendatang pada dasarnya. Sebagai perantau, dia selalu akan kembali pulang gitu ya. Kalau di hari-hari ini ada istilah mudik gitu. Mudik karena lebaran ini ya. Nah, karena memang ya, dia sebagai perantau dan pendatang. Nah, yang kedua, kita di sini punya tugas. Nah, ini nih ya. Ini yang penting ini setelah kita tahu status kita adalah warga kerajaan surga dan kita punya tugas. Bukan untuk menikmati segala sesuatu yang duniawi, kita tinggal di dunia ini, tetapi untuk satu tugas mulia dari Tuhan. Ya, yaitu tadi Rasul Paulus katakan, milikilah cara hidup yang baik. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi terang Kristus, supaya kita bisa menjadi teladan, ya, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kita bisa mengabarkan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita punya tugas di sini. Ya, inilah tugas yang utama. Ya, tidak berarti semua orang harus jadi pendeta, maksudnya enggak. Setiap orang harus ada di 7 gunung itu, supaya 7 gunungnya bisa selamat, melihat terang Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi. Ya, bukan berarti juga bahwa hidup kita hanya seperti kegiatan-kegiatan kerohanian saja, bukan. Semua kegiatan kita kerjakan, tetapi tujuannya adalah untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bukan maksudnya semua pekerjaan kita, pekerjaan yang harus di mimbar, jadi pendeta gitu, bukan. Di semua bidang kita harus datangi karena kita diperintahkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Kristus untuk semua makhluk gitu ya. Injil kerajaan harus diberitakan dan tugas kita adalah untuk itu. Dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, kita punya tugas supaya kita bisa menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita bekerja harus dengan sungguh-sungguh, mencari uang juga dengan sungguh-sungguh, bersekolah sungguh-sungguh, ya, apapun yang kita kerjakan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dan bukan untuk sebaliknya. Ya, kita harus mengerti apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Nah, karena kita sebagai pendatang, perantau, karena nanti kita kembali, kita akan dihakimi. Apakah akan dilihat? Apakah tugas kita laksanakan dengan baik? Ya, nanti dia akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia, gitu ya, dalam tugas yang dipercayakan kepadamu. Ya, lalu nanti ya kita akan mendapat upah ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga ya sebagai pendatang dan perantau, tentu keberadaan kita hanya sementara. Kita harus melihat kehidupan kita ini di sini adalah satu kesempatan. Kesempatan karena kehidupan kita selanjutnya ditentukan oleh kehidupan kita sebagai pendatang ini. Ya, jadi kita harus melihatnya sebagai satu kesempatan. Pemazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Jadi karena waktu kita singkat, kita betul-betul harus minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menjalani hidup ini ya dengan baik. Kita pergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Oleh karenanya, biar ini menjadi nasihat mengingatkan kita, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi nasihat bagi kita, jadi renungan bagi kita pagi hari ini, ya, di masa-masa libur, ya, banyak orang mudik, ya, kita diingatkan bahwa ya, kita juga ternyata adalah pendatang, ya, perantau dan pendatang yang someday akan balik, ya. Dan di sini ini bukan tempat kita yang sebenarnya, ya. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya, ya. Tempat kita adalah di sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Dan kita sebagai warga kerajaan sorga bukan hanya nanti setelah dipanggil Tuhan, bukan. Mulai dari sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan oleh karenanya kita memiliki tugas di dunia ini. Kita harus betul-betul mengambil kesempatan, menggunakan waktu yang ada, karena hidup kita sebentar, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang ada di sini. Tugas kita adalah untuk jadi berkat, ya, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi teladan. Oleh karenanya kita harus memiliki kehidupan, cara hidup yang baik. Ya. Nah, kalau kita jalani nasihat Rasul Paulus ini, ya, saya ingat kalau saya pada waktu saya merantau dinasihati orang tua saya, wah, puji Tuhan, ya, saya bisa melalui kehidupan saya di perantauan walaupun sukar, sulit gitu, ya, sering makan hanya 1 kali, ya, tapi ya dengan nasihat orang tua saya bisa menjalaninya, ya, dan saya masih tetap menjadi orang perantau. Seperti itulah keadaan hidup kita juga sebagai warga kerajaan surga, sampai nanti Dia memanggil kita kembali, ya. Biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.